Synchronous Learning Activity Part 1 by Dell Group A with Kumo Space. The member of Dell Group A is Arifandi Raka, Alvina Kairani, Kairina, and Muhammad Faiz Hani. Synchronous Learning Activity Part 1. Part 1 is Introduction, pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Untuk memulai, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran yang kita lakukan lancar dan berkah. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali nih dalam kelas mata kuliah media pembelajaran. Nah, teman-teman, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, baik, Kak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan baik lahir maupun batin. Oh ya, di sini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua, Kak. Alhamdulillah itu semua, Kak. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini, mari kita sedikit mereview materi topik sebelumnya. Ada yang ingat nggak topik sebelumnya itu kita bahas apa? Topik sebelumnya itu kita membahas sumber belajar, Kak. Yap, betul. Sumber belajar. Nah, sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat mendukung proses pembelajaran. Segala sesuatunya itu apa aja sih? Nah, bisa berupa pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pembelajaran. Sumber belajar ini dibagi menjadi dua, yaitu by utilization atau yang dimanfaatkan, dan yang kedua by design atau dirancang secara khusus. Nah, teman-teman ada yang bisa kasih contoh nggak dari kedua sumber belajar ini? Dimulai dari by utilization dulu nih. Oke, saya kan mau kasih contoh dari by utilization. Misalnya dosen memanfaatkan video yang ada di YouTube. Dosen memilih video yang sesuai atau linear dengan materi pembelajarannya, Kak. Ya, terima kasih Raka, betul. Itu contoh by utilization. Nah, kalau untuk contoh yang by design, ada yang bisa ngasih contoh? Kak, bisa, Kak. Contoh by design-nya itu misalnya dosen menyiapkan materi, terus merancang sendiri sumber belajarnya berupa PPT. Nah, betul banget. Itu ya, teman-teman, contoh dari sumber belajar by utilization dan by design. Kalau by utilization itu dimanfaatkan, jadi kita bisa ngambil dari YouTube yang seperti tadi dijelaskan, diberi contoh oleh Raka, dan dirancang secara khusus, didesain sendiri. Misalnya dosen buat PPT sendiri gitu, rancang sendiri, seperti contoh yang udah dijelasin sama Faiz. Nah, terima kasih ya Raka dan Faiz sudah memberikan contoh. Oke, sip. Nah, tadi alhamdulillah ya kita sudah mereview materi terkait sumber belajar. Nah, next kita akan membahas topik media pembelajaran. Nah, itu yang akan kita bahas pada kelas hari ini. Boleh operator untuk menayangkan video pembelajarannya terlebih dahulu. Baby, now let me warm you up.
Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kita akan membahas 3 ciri penting media pembelajaran dalam dunia pendidikan menurut Gerlach dan Ellie. Bagi mereka, media secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi dan membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Artinya, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Gerlach dan Ellie telah mengungkapkan betapa media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar dan memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Ada 3 ciri penting dalam sebuah media pembelajaran, yaitu ciri fiksatif, ciri manipulatif, dan ciri distribusi. Ayo kita bahas detailnya. Yang pertama adalah ciri fiksatif. Media pembelajaran memiliki kemampuan untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Misalnya saja, peristiwa bersejarah yang terjadi di suatu negara. Kedua adalah ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Banyak peristiwa atau objek yang sulit diamati secara langsung, namun dapat dengan mudah diamati melalui media pembelajaran berupa rekaman video dan foto. Tiga adalah ciri distributif. Ciri distributif media pembelajaran memungkinkan objek atau kejadian dapat ditransportasikan dan dapat disajikan secara bersamaan sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Secara umum, media pembelajaran berfungsi untuk membantu penyampaian informasi. Media pembelajaran memiliki manfaat praktis seperti dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat meningkatkan proses dan hasil belajar. Ia juga dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, dapat juga mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu, juga dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan. Wah, tidak terasa ya materi kita sudah habis. Sepertinya kita harus berpisah di sini deh. Semoga kalian suka video ini dan semoga kalian mendapatkan tambahan ilmu. Like jika kalian rasa video ini bermanfaat, subscribe bila kalian butuh banyak ilmu lainnya, dan share video ini agar kamu bisa membelajarkan orang di sekitarmu. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa lagi. Dadah! Nah, itulah tadi ya teman-teman video karakteristik media pembelajaran yang bisa menjadi pemahaman awal untuk teman-teman sebelum kita membahas terkait lebih dalam pada presentasi karakteristik media pembelajaran. Nah, presentasi ini akan dipaparkan oleh Khairani. Kepada Khairani dipersilakan. To be continued. Next part 2.